Selamat malam, Pak. Kami dari kelompok cerita ingin mempresentasikan hasil praktikum kami pada minggu yang ke-13 mengenai materi machine learning. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Irfan Samuel Sumbing dengan NIM 11S2026. Perkenalkan, nama saya Gabriel Sigalingging dengan NIM 11S22029. Perkenalkan, nama saya Wesley Barita Siahaan dengan NIM 11S2008. Nama saya Hermanto Sekolah dengan NIM 11S22055. Baik, Pak. Di sini tasnya itu terdapat 3 tas. Nomor 1 dan nomor 2 telah dikumpulkan pada sisi teori. Dan nomor 3 itu adalah mempraktikkan metode penyelesaian yang Anda pilih pada soal nomor 2. Nah, jadi kami di sini memilih metode kami yang akan dijelaskan oleh Herman Spahutar. Baiklah, di sini kami menggunakan metode deteksi kontur berbasis bentuk dengan OpenCV untuk menyelesaikan permasalahan identifikasi objek pada gambar. Di sini metode kami pilih karena kemampuan untuk mengenali dan mengklarifikasi objek berdasarkan karakteristik bentuk geometris seperti lingkaran, kotak, atau oval. Langkah awal yang kami lakukan adalah membuat gambar dan mengonversinya ke dalam skala abu-abu. Tahap ini bertujuan untuk menyederhanakan proses analisis data visual. Setelah itu kami menerapkan teknik thresholding untuk memisahkan objek utama dari latar belakang. Hasil dari proses ini adalah gambar biner yang menonjolkan objek dengan lebih jelas. Selanjutnya untuk mendeteksi kontur, kami menggunakan fungsi cv2.find contour dari OpenCV. Fungsi ini membantu kami menemukan batas luar dari objek yang ada dalam gambar. Untuk mengidentifikasi bentuk dari objek tersebut, kami menggunakan algoritma cp.approx polydp. Algoritma ini menghitung jumlah sudut pada kontur yang telah ditemukan. Berdasarkan jumlah sudut ini, kami dapat mengklarifikasi objek. Misalnya, jika kontur memiliki banyak sudut, maka objek tersebut kami klarifikasi sebagai lingkaran. Sementara itu, jika kontur memiliki 4 sudut, kami identifikasi sebagai kotak atau persegi. Untuk hasil dari analisis ini, kemudian kami memvisualisasikan dengan menggambar ulang kontur pada gambar asli. Kami juga menambahkan teks yang menunjukkan nama bentuk objek untuk mempermudah pemahaman terhadap hasil klarifikasi. Pendekatan ini memungkinkan kami untuk melakukan identifikasi objek secara efisien dan akurat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk fungsi kode yang kami pakai di dalam train kode. Berikut penjelasannya, di mana pada library seperti biasa kami menggunakan CV2 dan juga Pickle dan NumPy. Lalu di sini kami menggunakan fungsi extract features, di mana kami gunakan ini untuk mengekstur fitur warna dari gambar. Lalu setelah itu kami menggunakan fungsi image, classify image, di mana di sini kami gunakan untuk menentukan image path, model path-nya. Contohnya itu fluid classifier.pkl. Tujuannya itu untuk mengklasifikasikan gambar menjadi kategori tertentu berdasarkan model yang telah dilatih. Selanjutnya itu untuk bagian utamanya, eh, kami bagian utamanya itu kami akan mengklasifikasikan image-nya berdasarkan model yang bentuk yang digunakan. Lalu setelah itu kami akan mengekstraksi fitur dari gambarnya menggunakan ekstraksinya untuk menentukan gambarnya itu apakah dia valid atau tidak. Selanjutnya itu kami akan memprediksi labelnya menggunakan model predict. Lalu setelah itu nanti path-nya akan diuji menggunakan text image dengan bentuk dokumen JPG. Selanjutnya nanti akan diklasifikasi gambarnya dengan menggunakan fungsi klasifikasi image tadi. Jika dia gambarnya eh, dikeluarkan dengan gambar diklasifikasikan sebagai result. Sekian untuk apa penjelasan kode latihannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan
Bentar begini, bis. Mik, mik, mik. Tentang tesnya. Di sini ada libraries, ada CV2 dan ada NumPy. Kemudian ada fungsi untuk membuat gambar dari pet menggunakan fungsi image sama dengan CV2 dot image. Kemudian ada sebuah statement, jika image-nya itu kosong, maka akan mengeluarkan output gambar tidak dapat ditemukan. Kemudian ada fungsi untuk menyimpan selain gambar asli untuk menjaga agar tidak termodifikasi selama pemrosesan. Kemudian ada fungsi untuk mengkonversi ke skala babu menggunakan fungsi gray sama dengan CV2 dot CV color image CV2 dot color dot bgr to gray. Kemudian ada fungsi untuk thresholding. Ini fungsinya itu untuk mengubah gambar abu-abu menjadi biner. Jadi ini ada fungsinya untuk binary akan sama dengan CV dan seterusnya. Kemudian ada fungsi untuk mendeteksi kontur. Jadi di contours ini fungsinya itu agar kontur eksternal itu dari objek dalam gambar. Kemudian ada fungsi untuk iterasi kontur. Jadi di sini ada sebuah looping untuk for contour in contours. Dan ada di sini epsilon, bla bla bla, prox dengan cv2.approx polydp dan lain. Kemudian ada untuk gambar kontur. Jadi cv2.draw kontur ini menggambarkan kontur pada gambar asli dengan warna hijau. Jadi nanti di apanya itu akan gambarnya itu akan digambar dengan warna hijau. Kemudian ada deteksi bentuk di sini untuk mengidentifikasi bentuk berdasarkan jumlah sudut. Kemudian ada untuk menghitung warna objek menggunakan fungsi max. Di sini uh, fungsinya itu dapat membuat masker untuk area konturnya. Kemudian menghitung warna rata-rata objek menggunakan gambar asli. Kemudian klasifikasi warna di sini ada sebuah statement jika min color 2 lebih besar dari 150 maka itu baru ada else if-nya, ada else-nya juga, dan ada else. Kemudian ada fungsi untuk menambahkan label ke gambar. Fungsinya ini dapat menambahkan label bentuk dan warna pada gambar di atas objek. Kemudian ada menampilkan hasil. Jadi untuk menampilkan hasil itu menggunakan fungsi CV2 IMSO deteksi buah. Dia mendeteksi si image. Kemudian ada untuk fungsinya itu ada CV2 wet key. Kemudian dan yang terakhir itu ada CV2 destroy all window. Sekian untuk code yang untuk tes. Baik, saya akan menjalankan kode dari programnya. Sebelum saya menjalankannya itu, jadi konsepnya kode kami ini, eh, dia akan menguji gambar terlebih dahulu pada train code-nya. Nah, jadi ketika kita memasukkan gambar, yaitu ada tiga gambar dalam setiap eh, train code-nya nih. Jadi gambar itu dibagi dengan tiga di kelas apel, pear, dan tomat. Nah, ini adalah dataset untuk apel, dataset untuk pear, dan dataset untuk tomat. Dan test code ini kita akan memasukkan gambar-gambar apa yang mau kita uji pada kode programnya. Nah, jadi di sini juga terdapat data tesnya. Ini adalah data untuk apel, data untuk pear, dan data untuk tomat. Masuk ke bagian kode programnya. Nah, jadi di sini kita untuk menjalankannya itu kita akan memasukkan gambar. Nah, kita akan memasukkan gambar tesnya ini yang berada di luar folder. Nah, jadi repositorinya itu berada paling luar. Itu satu di ini satu repositori pada bagian test code-nya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mentes kode apel. Nah, jadi kita ubah terlebih dahulu nama penamaan filenya itu. Nah, jadi di sini ada kali ini kan adalah apel test. Nah, ini adalah gambar apel testnya tadi yang akan kita uji. Kita masukkan dia ke dalam programnya. Nah, baru kita jalankan.
Nah, jadi gambarnya itu, mohon maaf, ada sedikit kesalahan. Saya kan terlebih dahulu men-training gambarnya. Oke, jadi ketika kita train model, dia akan memasukkan data-datanya ke dalam file Fluid Classifier. Nah, di sini ada untuk melatih modelnya. Ketika kita tes modelnya itu, jadi kan tadi kedua kita masukkan apel test begini. Jadi kita akan jalankan ke kode programnya. Nah, jadi gambar ini akan diklasifikasikan sebagai gambar apel. Nah, ketika kita tes gambar yang lain, kita coba gambar tomat, tomat tes. Nah, jadi ini kan gambar tomat. Kita akan masukkan gambar tersebut ke kodenya. Kita uji lagi, yaitu tes model. Nah, jadi gambar ini akan diklasifikasikan sebagai gambar tomato. Oke, untuk masuk ke bagian yang terakhir itu yaitu gambar jambu atau pear. Nah, kita masukkan filenya lagi, baru kita jalankan kode programnya. Nah, jadi gambar ini akan diklasifikasikan menggunakan, jadi gambar ini akan diklasifikasikan dengan sebagai pear karena kita telah masukkan kode programnya yaitu jambu test. Mungkin sekian penjelasan dari penjelasan kode yang dapat kami presentasikan. Jika ada kesalahan kata atau kurangnya, atau mungkin ada suara yang berisik tadi, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.